Shalom Bapak Ibu sekalian, senang bisa bertemu kembali. Walaupun pandemi COVID belum berakhir, kami tetap ingin memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan melalui media online Santa Ana. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Romo Steve. Kita percaya Tuhan pasti mendampingi dan melindungi kita semua dalam masa-masa sulit ini. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom sahabat-sahabat PD Santa Ana Menteng. Puji nama Tuhan, kita kembali bersekutu, kita kembali berkumpul dalam keadaan penuh ucapan syukur, dengan keadaan penuh dengan sukacita, dengan keadaan penuh dengan rahmat kasih karunia Tuhan. Walaupun mungkin kita belum bertemu muka secara muka, tetapi kita percaya di dalam hadirat Tuhan kita dipertemukan, kita dipersatukan untuk memuji Dia dan mengucapkan syukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita muliakan Dia, kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, sebab sungguh baiklah Tuhan kita, teramat baik dan sangat baik Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Makasih Tuhan. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Serukan namanya saudara. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari datang ke bait Tuhan, saudara. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang Pada senyumannya gembira. saudara. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Mari sambil bertepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Kami serukan nama Tuhan. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Siapa raja kita saudara? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Terpujilah nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah sumber rahmat, kasih dan anugerah. Saudara dan kita semua boleh berkumpul dan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setelah kita mengucap syukur, bersuka cita, memuji Tuhan dalam indah hadirat-Nya, saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mengalami Dia secara pribadi. Bukan hanya mengalami berkat-berkat-Nya, tetapi kita menyembah Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dan juga sahabat kita. Sebab kita boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita tenangkan hati kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kami masuk dalam bait kudus-Mu dengan tanda kerahiman ilahi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Tidak pernah berkesudahan rahmat-Mu dalam hidup kami.
Berkat-Mu menyertai langkah iman kami. Dan terutama kami memuji dan mengucapkan syukur Engkau Allah mengasihi kami. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami ada, kami hidup karena Engkau Tuhan. Maka dengan penuh kerinduan kami bawa segala doa kami, sembah, sujud, hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi kami katakan oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi angkat tangan bagiku. kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat Sungguh hebat bagi kami. bagiku. Ini kami anak-anak, kami puji Engkau oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi Sambil bagi. mengangkat tangan kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat Kami bagiku. sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lagi kami katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat Bagiku selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Demikian juga firman-Mu bagi setiap kami adalah ya dan amin. Dan kami mengucap syukur saat ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang
terkasih Romo Steve untuk ada bersama dengan kami, untuk merahmati kami dengan berkat firman-Mu Tuhan. Berkati anakmu Romo Steve, biar dia sungguh boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi rahmat cinta kasih Allah untuk setiap kami, dan lewat kuasa firman Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, dan hidup kami diperbaharui. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Silakan Romo Steve. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Kita berjumpa dalam kesempatan renungan pada hari ini. Saya ingin mengambil renungan dari Injil Markus bab 8 ayat 31 sampai 35. Mari kita dengarkan bersama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya terkesan dengan kalimat Yesus kepada Petrus ini. Apa sebenarnya maksud kalimat Yesus itu? Mengapa Yesus sampai berkata sekeras itu kepada Petrus? Seringkali tanpa sadar kita mudah mengatakan, "Saya mau begini, saya ingin begitu. Menurut saya, atau pokoknya saya maunya seperti ini dan itu dan sebagainya." Orang lebih mudah melakukan dan bertindak sesuatu dalam hidup ini hanya berorientasi pada dirinya sendiri, menurut alam pikirnya dan pandangannya sendiri. Dan tak jarang juga apa yang kita pikirkan seringkali berbeda dan tidak sejalan dengan orang lain di sekitar kita. Nah, bila hal itu terus-menerus kita pertahankan dalam kehidupan, dalam keluarga, dan pelayanan-pelayanan kita, maka inilah yang dinamakan dengan memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan oleh Allah. Maka kalimat yang cukup keras disampaikan oleh Yesus kepada Petrus ketika Petrus hanya berpikir dan mempertahankan apa yang menjadi pandangan dan pendapat dia tentang siapa dan bagaimana Yesus seharusnya, yaitu seorang nabi, guru yang tidak bisa tersakiti atau disakiti oleh siapapun juga. Petrus masih berorientasi pada dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan, dia perbuat, dia pikirkan selama menjadi murid Tuhan adalah hanya menurut dirinya sendiri. Contoh sangat jelas. Kita bisa lihat bagaimana Petrus tidak terima situasi gurunya harus demikian menderita. Karena alam pikirnya masih alam pikir dan kerangka pribadinya. Bagaimana menurut saya? Peristiwa pemberitaan
Yesus tentang penderitaan wafat dan akhirnya kebangkitan yang harus dia alami sungguh sangat tidak dimengerti oleh para muridnya. Karena cara pandangnya di mana sisi aku itu lebih diutamakan, lebih ditonjolkan, dan lebih menguasai seluruh pikiran, hati, dan perilakunya. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah." Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita juga ditatapkan dan dibenturkan dengan situasi kehidupan, situasi pekerjaan, pelayanan kita di komunitas yang masih diorientasikan dengan pandangan menurut saya. Sehingga pelayanan yang kita lakukan ini hanya demi kepentingan, kesenangan, atau pemikiran kita sendiri. Contohnya, bila di keluarga misalnya, suami dan istri masing-masing berpikir dan hanya berpegang pada pandangan atau pemikirannya sendiri-sendiri. Tak jarang pertengkaran terjadi pasti. Atau ketika salah satu anggota keluarga maunya dimengerti, maunya dihargai, maunya diikuti, diperhatikan terus-menerus, tanpa pernah mendengar atau memberi kesempatan anggota keluarga yang lain berpendapat, maka tujuan membangun keluarga akan mengalami hambatan dan kesulitan. Membangun hidup berkeluarga bukan demi tujuan pribadi, melainkan tujuan bersama. Contoh lain lagi, misalnya kita tahu saat ini dalam masa-masa pandemi COVID-19, kita semua punya tantangan untuk menjadi pribadi yang bukan hanya memikirkan diri sendiri atau menurut cara pandang saya sendiri, tetapi justru kita diajak berpikir seperti Allah, yaitu menyelamatkan semua orang. Orang kadangkala berpikir bahwa yang penting saya sendiri, orang lain bukan urusan saya. Yang penting keluarga saya, keluarga-keluarga yang lain bukan urusan saya. Seringkali kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, kepedulian masa-masa pandemi ini membuat kita ditantang, diajak untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak hanya mementingkan demi keinginan diri sendiri, tetapi berani memperhatikan orang lain. Apa yang bisa kita buat untuk sesama kita yang terkena COVID-19 ini. Baik yang terkena secara langsung, mereka yang sakit, para dokter, suster, dan sebagainya, maupun efek-efek samping lainnya akibat pandemi ini, di mana orang seringkali kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya karena harus meninggal karena pandemi ini. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah sikap yang mau diajak oleh Yesus kepada kita. Mari kita memikirkan bukan seperti apa yang dipikirkan manusia biasa, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ketika kita diajak berpikir menurut pemikiran Allah, maka seharusnya bukan lagi aku. Orientasinya bukan lagi diri saya atau menurut saya pribadi saja yang diutamakan atau yang mewarnai pemikiran kita, tetapi harusnya yang menjadi orientasi adalah kita. Bukan apa yang bisa saya lakukan pertama-tama untuk diri saya sendiri, atau apa yang menurut keinginan saya ingin saya lakukan sehingga saya senang, tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, apa yang menurut kita baik di dalam hidup berkeluarga, apa yang bisa kita sumbangkan dalam pelayanan-pelayanan kita, dan sebagainya. Itulah cara berpikir Allah, bukan cara berpikir menurut saya, tetapi demi kemuliaan Allah, demi kebaikan dan keselamatan bersama.
Dalam pelayanan juga demikian, kita bersama-sama melakukan sesuatu demi tujuan dan kebaikan bersama seluruh umat, seluruh teman-teman, sepelayanan kita, sekomunitas kita, bukan hanya demi satu orang saja. Inilah cara pandang dan berpikir seperti Allah yang dimaksud oleh Yesus kepada para muridnya, khususnya kepada Petrus. Yesus mengajak Petrus dan para muridnya itu berpikir, melayani, bertindak, bukan hanya demi kenyamanan diri sendiri, tetapi untuk kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Seperti apa yang dilakukan Yesus di dalam hidupnya. Dia datang ke dunia bukan untuk memikirkan diri sendiri, bukan untuk demi harga diri atau mencari nama baik, tetapi demi orang lain, menyelamatkan manusia. Maka kita dapat merefleksikan dalam hidup kita bersama, apakah saya, kita semuanya, ibu bapak, saudara-saudari, sudah benar-benar mengikuti Yesus dengan cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak seperti Yesus? Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita ini murid-murid Tuhan, saya percaya, saya beriman sama Tuhan, saya selalu ke gereja, saya baca firman Tuhan di dalam kitab suci, saya ikut ekaristi walaupun online saat ini, tetapi cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bertutur kata kita masih menurut saya dan bukan menurut Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, maka satu pesan yang bisa kita renungkan dan kita pelajari bersama dari kisah Yesus ketika Yesus menegur Petrus di dalam Injil kali ini, mau menjawab pertanyaan sederhana, yaitu siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Atau pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mungkin ada begitu banyak jawaban yang bisa kita berikan atas pertanyaan-pertanyaan itu. Dan untuk kali ini, salah satu dari sekian banyak jawaban dan kriteria yang bisa kita temukan untuk bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan, yaitu mari kita tidak berpikir seperti manusia yang hanya memikirkan kesenangan-kesenangan pribadi, keinginan-keinginan semata-mata sendiri, demi kepentingan diri sendiri, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Tetapi kita diajak berpikir seperti Allah yang memperhatikan kepentingan bersama, demi tujuan kebaikan bersama, demi kebahagiaan orang lain, demi keselamatan semua orang, dan akhirnya demi kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Maka semoga kita semua yang telah dianugerahi berkat berlimpah di dalam kehidupan ini dapat juga selalu membagikan berkat itu kepada siapapun di sekitar kehidupan kita, dalam wujud pikiran, kata-kata kita, perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita bisa ikut bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga, karena Yesuslah sumber keselamatan kita. Salam dan berkat untuk ibu bapak, saudara-saudari, keluarga kita masing-masing, komunitas pelayanan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati keluarga, komunitas, pekerjaan, dan pelayanan kita semua. Amin. Sungguh firman Tuhan yang memberkati setiap kita, sungguh firman Tuhan yang meneguhkan kita, sungguh firman Tuhan yang saya percaya pasti mengubahkan kehidupan kita. Biarlah lewat rahmat firman Tuhan, kita sungguh-sungguh dikuatkan untuk menghadapi hari-hari ini, terutama di masa-masa pandemi ini. Romo Steve, terima kasih. Kiranya kekuatan, kesehatan, rahmat Tuhan selalu menyertai perjalanan iman Romo Steve. Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube dari PD Santa Ana Menteng. Please di like, di share, dan juga di subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan update-update terbaru dari PD Santa Ana Menteng. Persekutuan doa sudah selesai, syukur pada Allah.
tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup dalam kasih setia Tuhan, dan tetap melayani Tuhan. Sampai berjumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.